Dalam Tuhan ada shalom, shalom. Apa kabar yang luar biasa, amin, amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkehendak kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya.
Terima kasih buat sore hari ini kita masuk kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita, mari kita sama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau Tuhan pertemukan kami kembali dengan ibu-ibu di tempat ini, kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan di awal tahun ini Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau. Biar setiap telinga yang mendengarkan di sore hari ini dikuatkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi tempat ini, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat sore hari ini. Kita kembali berjumpa di awal tahun ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kembali kita masuk firman Tuhan. Di sore hari ini saya akan bawakan di Markus 5 ayat 21, 24, 35 sampai 43. Judul perikop di sini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan di depan kakinya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35 kita lompat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Ada apa perlunya engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saya ambil tema firman di sore hari ini, beriman di tengah situasi yang sulit. Beriman di tengah situasi yang sulit. Sama halnya yang kita hadapi saat ini, dunia yang tidak menentu. Bahkan di tahun 2020 kita mengalami pandemi yang sangat luar biasa. Bahkan sampai di tahun ini kita tetap ada dalam pandemi ini. Bagaimanakah kita beriman di tengah situasi yang sulit? Di sore hari ini kita akan belajar, sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita beriman di tengah situasi yang sulit. Yang pertama, iman seringkali membawa kita kepada posisi pilihan yang sulit. Apa itu pilihan yang sulit? Fakta bilang kamu sakit. Fakta bilang kamu di PHK. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita setuju firman atau fakta? Itu masalahnya sekarang. Kita setuju fakta atau firman? Kebanyakan kita kadangkala setuju dengan fakta apa yang kita lihat. Yang kedua, iman seringkali diuji oleh berita-berita fakta yang masuk akal, yang kita baca tadi di ayat 35. Yang ketiga, iman kita harus stabil. Kita jabarkan satu persatu. Iman seringkali membawa kita kepada posisi pilihan yang sulit. Apa yang dimaksud dengan ini? Banyak orang Kristen mengakui kebenaran Alkitab dan percaya Alkitab sebagai firman Allah yang hidup,
tetapi terhadap kesembuhan ilahi mereka merasa sangsi. Mereka lebih percaya kepada kesaksian panca inderanya daripada sabda Allah, lebih percaya pendapat manusia daripada firman. Panca indera mengatakan engkau terbaring sakit. Panca indera mengatakan engkau di PHK, engkau masih sakit, engkau belum bisa makan, tak bisa tidur dan sebagainya. Tetapi sabda Allah harus kita ingat. Yesus Kristus sudah mengangkat segala dosa dan penyakitmu, dan darahnya menyucikan engkau dari segala dosamu, dan bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Itu yang harus kita ingat. Panca indera mengatakan engkau ada dalam pengawasan dokter. Segala obat yang ada di lemari itu baik untukmu. Itu panca indera kita. Bahkan mungkin panca indera kita mengatakan situasimu gak mungkin berubah, keadaanmu gak mungkin bangkit. Tapi satu hal, firman Tuhan tetap kita pegang teguh dalam hidup kita. Tetapi sabda Allah mengatakan Tuhan Yesus itulah doktermu. Oleh percaya saja engkau akan sembuh. Coba kita lihat di Yeremia 30 ayat 17a. Saya bacakan. Sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ya, ini perkataan Tuhan, bukan kata saya. Jika benar ini kita pegang dalam hidup kita, kita akan alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jika benar-benar ini kita pegang di dalam hati kita, kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Coba kita buka kembali Keluaran 15 ayat 26. Saya baca kembali untuk ibu-ibu di sore hari ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dengan yakin dia katakan di sini, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Luar biasa. Saya sangat bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Berbagai masalah, sakit penyakit, banyak yang saya hadapi di tahun 2020. Dan kalau saya ada hari ini berdiri di sini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah memilih-milih anaknya. Jika Tuhan membuat satu kriteria menjadi anaknya, saya adalah salah satu orang yang tereliminasi di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memandang. Masa laluku tidak pernah dia lihat. Masa lalu ibu-ibu dia tidak pernah lihat. Tapi dia inginkan hatimu. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh panca indera memang tidak salah. Memang benar kesaksian itu. Tetapi apa yang dikatakan sabda Allah itu juga benar. Bahwa segala dosa dan penyakitmu sudah diangkut 2000 tahun silam. Itu yang harus ibu-ibu percayai. Mana yang kau harus percaya atau menurut? Apakah engkau menurut kepada firman atau kepada panca indera yang sedang kau alami atau yang kau lihat saat ini? Disinilah terjadi peperangan yang sangat besar antara panca indera dan iman. Seorang anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh akan menang dalam peperangan ini. Jelas akan menang jika dia punya iman yang teguh. Dan ia akan menyerahkan dirinya 100% kepada Tuhan. Oleh imannya ia mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Walaupun benar ia masih merasa sakit, ia mengerti bahwa kalau suatu pohon dicabut memang tidak segera menjadi layu, tapi lambat laun dia akan menjadi layu. Sama seperti penyakit kita. Ketika kita bilang, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, seketika itu juga Tuhan lihat engkau dan dia sembuhkan. Jika engkau percaya. Tapi kadang semua kita diuji oleh apa yang kita lihat. Kadang pengen kita instan. Begitu kita minta kesembuhan, maka pada saat itu kita harus rasakan kesembuhan. Kalau enggak terjadi, maka akan terjadi lagi hal-hal yang lain, yang dimana iman kita mulai rontok. Percaya kita mulai rontok kepada Tuhan.
Bukankah Tuhan sudah tanggung 2000 tahun silam di atas kayu salib? Dia katakan, semua sudah selesai. Jika Tuhan Yesus katakan semua sudah selesai, lalu apa yang kita perdebatkan hari ini? Tuhan mau hanya hatimu. Tuhan mau hanya hatiku. Ketika hati kita serahkan, maka Tuhan sempurna ambil alih seluruh hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah sekecil apapun ada keraguan dalam hatimu bahwa Dia tidak berkuasa. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap berkuasa. Bukankah firman-Nya berkata, aku tidak pernah berubah. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang kedua yang kita bahas di sore hari ini, iman seringkali diuji oleh berita-berita fakta yang masuk akal. Kita baca di ayat 35 tadi. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saya coba tempatkan posisi saya, kejadiannya ke saya. Mungkin saya juga akan rontok iman saya, ibu. Jelas akan rontok. Bacaan umum atau bacaan Kristen, majalah, buku-buku, internet dan sebagainya itu baik. Semua itu dapat menambah pengetahuan kita. Tetapi ya ada tetapinya. Tidak semua berita dan tulisan berfaedah untuk hidup rohani kita dan dapat membawa kita kepada Kristus. Tidak semua ibu-ibu. Tulisan, bahkan mungkin kesaksian. Jika kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan, engkau harus alami Tuhan. Engkau harus alami Tuhan secara pribadi. Saya bukan mengecilkan tulisan-tulisan, bukan. Saya suka baca buku-buku renungan. Saya paling suka membaca. Tapi saya bilang, dengan engkau mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, itulah hal yang dahsyat yang engkau akan alami dalam hidupmu. Engkau akan berjumpa dengan Dia. Tulisan berfaedah untuk hidup rohani kita dan dapat membawa kita kepada Kristus. Tidak semua berita atau bacaan dapat memperdalam hidup rohani kita atau membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mesti kita akui bahwa berita-berita hanya mendapat pendapat manusia belaka yang nyata-nyata kadang menolak kebenaran Alkitab. Dengan terang-terangan menyangkal kuasa Tuhan, tetapi firman Allah yang sejati itulah yang menguatkan iman kita. Firman Allah yang sejati itulah yang menguatkan iman kita. Iman itu datang daripada berita, tetapi berita itu atas sabda Kristus. Coba kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka perbanyak ibu telingamu mendengarkan firman Tuhan. Perbanyak telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab oleh pendengaran itulah imanmu dikuatkan. Imanmu timbul di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di bagian yang ketiga kita bahas di sore hari ini. Iman kita harus stabil. Kita baca di ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saya paling suka baca ayat ini. Jangan takut, percaya saja. Kalau saya dalam keadaan nggak tenang, saya paling suka ingat ini. Jangan takut, percaya saja. Apapun, bahkan mungkin menurut kekuatan saya tidak bisa saya selesaikan. Jangan takut, percaya saja. Ada dua macam percaya. Satu, percaya yang biasa ini terikat erat pada panca indera manusia dan cenderung berubah-ubah karena dasarnya apa yang kita lihat. Percaya alamiah ini adalah percaya perkara-perkara yang terdapat di dalam
batas-batas kehidupan manusia atau alam saja. Lebih dari itu tidak mungkin. Apa yang dia lihat, lewat dari situ dia nggak percaya. Yang kedua, percaya ilahi. Ini tetap dan tidak berubah-ubah. Dasarnya firman Allah yang mendatangkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, percaya ilahi. Ini yang harus kita pegang, ibu-ibu. Percaya ilahi. Ini dasarnya firman Tuhan dan tidak pernah berubah-ubah. Karena apa yang Tuhan perkatakan tidak pernah dia cabut. Apa yang Tuhan katakan dari mulutnya tidak pernah dia ubah. Kalau kita baca kitab Yosua, dia katakan, segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang dia tidak genapi. Dahsyat, luar biasa. Segala yang baik yang dia janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang dia tidak genapi, tapi semua tergenapi. Kita pun bisa lihat itu. Segala yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita, ibu-ibu. Yang terbaik dari segala yang baik Tuhan rancangkan. Yang terbaik. Kita harus bangga. Percaya ilahi. Peganglah kebenaran ini. Iman yang mendatangkan mujizat kesembuhan ilahi, itulah suatu karunia Allah kepada kita. Tetapi bukan kepada semua orang. Ingat, bukan kepada semua orang. Iman kesembuhan ilahi, mujizat kesembuhan ilahi, itulah suatu karunia Allah kepada kita. Tetapi ingat, bukan kepada setiap orang. Bukan kepada setiap orang. Hanya kepada orang yang mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Merekalah yang menerima mujizat kesembuhan ini. Yang benar-benar mengenal Dia. Apa yang saya katakan pertama tadi. Yang benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Yang benar-benar mengalami Dia selalu di dalam setiap kehidupannya. Peganglah kebenaran ini, ibu-ibu. Peganglah kebenaran ini. Firman Allah itu benih iman. Firman Allah itu adalah benih iman. Satu-satunya. Tak seorang pun menerima iman dalam hatinya tanpa mendengar atau membaca firman. Ingat, tak seorang pun menerima benih iman dalam hatinya tanpa merenungkan dan membaca firman. Saya kadang kalau lihat tetangga saya, ibu-ibu, kebetulan kiri kanan depan belakang adalah saudara kita yang di seberang. Dari mulai kecil-kecil anak-anaknya sudah diajarin untuk baca Al-Quran. Dari kecil, bahkan saya kadang kalau dengar, mungkin dia pun tidak mengerti apa yang dia baca, tapi mereka percaya waktu mereka baca itu, katanya mereka akan diberkati. Nah, kenapa kita sekarang ini begitu nyata ada di tangan kita, Bu, firman Tuhan. Saya sebelum bertobat, ibu-ibu, ini begitu tersimpan di atas lemari saya. Bahkan waktu saya buka ketika tiba Natal tanggal 25 Desember. Dan itu pun saya telat datangnya. Karena cari Alkitab ini sudah berdebu. Dan saya hanya tepuk-tepuk. Lalu saya bawa. Itu saya dulu waktu belum mengenal Tuhan. Tapi sesudah saya mengenal kasih karunia Tuhan, luar biasa janji Tuhan. Luar biasa janji Tuhan. Maka renungkan, ibu-ibu. Semua ada di sini jawaban hidupmu. Ada di sini. Jangan kau cari di mana-mana. Semua ada di sini. Penyakitmu, keadaanmu, bahkan mungkin situasimu tidak enak saat ini. Tapi ingat, di sini semua jawabannya.
Di sini semua jawabannya ibu-ibu. Tak seorang pun menerima iman dalam hatinya tanpa mendengar atau membaca firman Tuhan. Tak seorang pun bisa mempunyai iman yang stabil dalam hatinya jika firman Tuhan tidak bertambah-tambah dalam hatinya. Ingat perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja. Ulang-ulangin di hatimu, jangan takut. Ini bukan kata saya, Ibu, tapi ini kata firman Tuhan. Ini kata Tuhan, jangan takut, percaya saja. Jika Tuhan yang berbicara seperti itu, hal apakah yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita? Jika Tuhan sudah katakan, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Waktu kau di dalam ketakutan, katakan, jangan takut, percaya saja. Tanam ini dalam hatimu, Ibu. Saya dengar kemarin firman dari gembala kita di gereja. Kunyah firman itu. Renungkan. Benar. Setiap hari harus kita renungkan. Setiap hari harus kita renungkan. Ini menjadi makanan. Sebagaimana kita membutuhkan makanan jasmani, maka rohani kita pun membutuhkan makanan. Dahsyat ibu-ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya situasi yang kita hadapi saat ini. Bukan saya bilang saya nggak percaya COVID, saya percaya ada. Tapi bukankah janji Tuhan? Setiap penyakit sampar yang kudatangkan ke tanah Mesir tidak akan pernah kuberikan kepada anak-anakku yang mengasihi aku. Itu ingat. Saya percaya kalau setiap kita pun anak-anak Tuhan memang kena seperti itu. Satu hal tertanam dalam hati saya, kita tidak sampai mengalami maut karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Bahkan itu, walaupun kita kena itu akan menjadi kesaksian hidup ibu-ibu dalam hidup kita. Jadi hal apa yang paling menakutkan di dalam kehidupanmu? Jika Tuhan berkatakan jangan takut, jika Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Apa yang kau percayai? Apa yang kau lihat atau firman? Saya kembali bertanya, apa yang kau lihat atau firman? Faktanya kau sakit. Kau terbaring lemah. Faktanya suamimu di PHK, tidak bekerja. Keadaanmu susah. Tapi bukankah Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Bahkan apa yang kita alami saat ini di dunia ini, secara global, pandemi, kaya miskin, bahkan yang berkedudukan tinggi, tidak bisa terhindar terluput daripada virus yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak kelihatan, tidak terukur. Dengan apa kita bisa, Bu, untuk melepaskan diri kita? Saya bilang, hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan. Seberapa kuat kita menjaga diri kita, Bu? Seberapa mampu kita bisa menjaga diri kita dari kebersihan? Masuk ruangan pakai ini, pakai itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Tapi apa yang tidak mampu saya lakukan, saya serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita, Ibu, dari virus ini. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan, tidak ada lain. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau. Jika sore hari ini kamu mengalami sakit penyakit dalam tubuhmu, yang mungkin dokter sudah angkat tangan atau memvonis. Tapi percaya firman sore hari ini. Dia katakan, jangan takut, percaya saja. Atau mungkin keadaanmu ibu-ibu saat ini, suamimu di PHK, belum bekerja. Ingat selalu firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Atau situasimu seolah-olah tidak mungkin lagi berubah atau bangkit, tapi percaya masih ada satu harapan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia katakan dengan jelas, jangan takut, percaya saja. Saya percaya
Setiap kita yang hadir sore hari ini, yang mendengarkan firman ini, biarlah iman kita kembali diteguhkan. Kita sudah masuk di tahun 2021 ini. Biarlah iman kita kembali bangkit. Mungkin banyak hal-hal buruk kita alami di tahun 2020, tapi saya percaya ketika imanmu bangkit, maka keadaanmu pun akan berubah. Kesimpulan di sore hari ini firman yang kita bawa ini. Dalam keadaan atau kesulitan apapun engkau, saya, semua kita yang mendengarkan di sore hari ini, situasi kita berada saat ini, situasi sulit apapun, saya katakan dengan tegas, janganlah bersikap negatif, suka mengeluh. Ya kan? Kalau ibu-ibu paling suka, saya dulu paling suka mengeluh ibu-ibu. Ya, hujan mengeluh, suami kerja dekat mengeluh, begitu jauh juga baru kerasa. Banyak hal, paling ibu-ibu paling sering mengeluh. Anak, lihat anak semuanya. Ya. Tapi hari ini mulai ganti. Ubah keluh kesahmu dengan nyanyian syukur di dalam Tuhan. Jangan suka mengeluh. Jangan melihat tubuhmu yang sakit. Coba pandang begitu baiknya Tuhan kita. Ingat kebaikannya. Jangan lihat tubuhmu yang sakit. Setiap ibu-ibu yang mendengarkan di sore hari ini, jangan lihat tubuhmu yang sakit. Jangan lihat situasimu yang sulit. Jangan lihat keadaanmu yang seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah mati 2000 tahun silam, yang telah memberi perjanjiannya kepada kita, yang telah memberi perjanjian yang positif kepada kita. Harusnya itu yang kita olah terus dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bacalah firman Tuhan, bertindaklah atas firman Tuhan, mengakulah firman Tuhan, turutilah firman Tuhan. Maka kuasa firman Tuhan akan berlaku dalam hidupmu. Engkau pasti sembuh, keadaanmu pasti berubah, situasimu akan berubah. Renungkanlah firman Tuhan. Saya tidak pakai syarat apa, tapi firman Tuhan. Apa yang saya katakan sore hari ini, saya alami dalam hidup saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang saya banggakan dalam hidup ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, Ibu. Jika saya mengalami, maka ibu sekalian di tempat ini pun akan mengalami. Percayalah. Tadi sudah saya katakan, jika Tuhan punya kriteria untuk menjadi anaknya, Ibu, saya salah satu orang yang tereliminasi. Tapi dia tidak pernah melihat masa lalumu. Dia tidak pernah melihat masa laluku. Tapi waktu katakan, ini aku Tuhan, ini aku, pakailah hidupku. Dia tidak pernah melihat kesalahanku. Waktu aku katakan, ampuni aku Tuhan, dia melihat aku seperti tidak pernah melakukan apa-apa. Waktu aku katakan, Tuhan ampuni aku, dia melihat aku seperti aku tidak pernah melakukan dosa. Itulah Tuhanmu yang ajaib. Tapi mungkin manusia, waktu kita katakan ampuni saya, maafkan saya, mungkin berpuluh-puluh tahun dia akan simpan dalam hatinya kesalahan kita, Ibu. Ada syarat pengampunan dari manusia, tapi pengampunan Tuhan tanpa syarat. Banggalah kita menjadi anak Tuhan. Saya bilang saya bangga. Apapun situasi saya bangga memiliki dia dalam hidup saya. Saya sangat bangga. Saya katakan, saya bisa ada di tempat ini pun semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi ibu-ibu, saya katakan sekali lagi, bacalah firman Tuhan. Katakanlah firman Tuhan, mengakulah dengan mulutmu firman Tuhan,
turutilah firman Tuhan dalam kehidupanmu, bertindaklah atas firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan akan berlaku dalam hidupmu. Engkau pasti disembuhkan, engkau akan diubahkan serupa segambar dengan Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Mari satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, Engkau ambil alih seluruhnya. Hamba terbatas untuk menjabarkannya. Tapi aku percaya Engkau Roh Kudus yang akan menaruhkan benih ilahi di dalam hati yang setiap mendengarkan firman sore hari ini. Sehingga firman ini berbuah-buah. Bahkan firman ini Tuhan akan mendatangkan mujizat ilahi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan, ada yang disembuhkan oleh kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman ini dengan angkat pujian. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi sang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening di bawah ini, atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti video sebagai berikut. Mobile banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi mobile banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK.
masukkan PIN BCA mobile banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam ibu-ibu, selamat sore. Sore hari ini kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dari pagi hari hingga pada sore hari lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, di gedung ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang dibawakan oleh Ibu Naomi. Berkati Tuhan Bu Naomi Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan diberkati. Keluarga besarnya diberkati Tuhan. Pakai Ibu Naomi lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami juga doa untuk tempat ini, gedung ini Tuhan, berkati Tuhan gedung ini. Mulai dari lantai 1, 2, 3 Tuhan berkati. Berkati juga karyawan-karyawati di tempat ini Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati karirnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Pak Andi. Tuhan sudah menyediakan tempat ini untuk tempat memuji-muji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima berkati Pak Andi Tuhan, berkati Bu Anda. Berkati Tuhan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan diberkati. Proyek-proyeknya diberkati. Perusahaannya diberkati Jarmosa, berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami doa untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda, panti jompo, orang lemah, orang miskin. Berkati mereka Tuhan. Berkati Tuhan kebutuhannya, apapun kebutuhannya Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk orang-orang di penjara. Berkati Tuhan orang-orang di penjara. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan mereka. Berikan hukuman yang ringan ya Tuhan, agar suatu saat akan keluar dari penjara menghirup udara yang segar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di muka bumi ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan dimanapun melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk orang-orang sakit yang terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit. Apapun modal penyakitnya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan tangan-tangan perawat, tangan-tangan dokter, obat-obat yang diberikan oleh dokter diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk gereja kami Tuhan. Dimanapun gereja kami berdiri, berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Khususnya gereja kami, gereja JKIS HBC Serang Tuhan. Berkati Tuhan gereja kami ini. Berkati para ibadahnya Tuhan, para jemaat, anak-anak sekolah minggu. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk gembala kami Tuhan, Pak Andi Sembayang. Berkati Pak Andi Tuhan. Berkati Bu Enda. Berkati Tuhan pelayanannya. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi.
Dan dimanapun Mbak Andi melayani banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk anaknya Tuhan Lukas Lopanda, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Kami juga doa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Beri kemampuan Pak Jokowi Tuhan untuk memimpin negara kami ini, negara NKRI. Berkati juga para wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, bahkan sampai ke tingkat RT. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk tim keamanan di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan tim keamanan kami ini Tuhan. Mulai dari Kapolri, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Semuanya diberkati. Dan negara kami aman dalam lindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami juga doa untuk Banten ini, berkati Banten Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Virus corona ini buang jauh-jauh ke dasar laut ya Tuhan. Agar virus corona ini tidak berkuasa lagi di muka bumi ini, di Indonesia ini, di Banten ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Kamis depan.